Posisi geografis Indonesia sebagai negara tropis berada di zona seismik yang dikelilingi oleh banyak gunung berapi aktif yang meningkatkan risiko negara untuk bencana alam dan sensitivitas untuk banjir, kekeringan, kebakaran, tsunami, dan bencana alam lainnya. Khususnya daerah Jakarta terletak di delta dataran rendah yang dikelilingi oleh Sungai Ciliwung dan banyak sungai-sungai kecil lainnya. Hampir semua wilayahnya ditandai dengan iklim tropis dan intensitas curah hujan cenderung relatif tinggi dari bulan Oktober sampai dengan bulan April. Curah hujan ekstrim yang turun sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta 1 Januari 2020, sebanyak 60%, 157 kelurahan di Jakarta terkena dampak banjir. Kelurahan terdampak banjir terbanyak ada di Jakarta Timur yaitu sebesar 77%, lalu diikuti oleh Jakarta Utara 74%, Jakarta Barat 57%, Jakarta Selatan 50%, dan Jakarta Pusat 39%. Banjir yang melanda Jakarta di awal tahun 2020 memiliki ketinggian 10 cm hingga 1,5 meter. Wilayah dengan ketinggian banjir lebih dari 1 meter membuat 31.232.000 warga Jakarta harus mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disediakan. Tercatat dari 31.232.000 pengungsi sebanyak atau sebesar 43% merupakan pengungsi dari Jakarta Timur. Banjir yang ditipu hujan besar menenggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu air. Menurut pantauan pada 25 Februari 2020, Jakarta dilanda banjir kembali, di mana kondisi banjir terparah dilaporkan warga berada di kawasan Jakarta Timur, yaitu 1 berada di Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Arus Dalam RT 08 RW 001, ketinggian air mencapai 3 meter. 2. Jakarta Pusat, titik terparah banjir ada di Jalan Hayam Wuruk dengan ketinggian air 60-90 cm. 3. Jakarta Utara, kondisi terparah banjir ada di Jalan Sunteraya 2, ketinggian air mencapai 60 cm. 4. Jakarta Selatan, kondisi terparah berada di RW 01 Pegadegan, ketinggian air mencapai 1,5 meter. 5. Terakhir di Jakarta Barat, ketinggian air tertinggi mencapai 105 cm yang berada di Gang Wijaya 1 Wijaya Kusuma. Banjir ini mengakibatkan 3 warga meninggal dunia, menurut detik.com. Penyebab banjir. Yang pertama, eksploitasi air tanah yang berlebihan dan tertutupnya permukaan tanah dengan material beton. Yang kedua, saluran dan tangkapan air kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang tinggi. 3. Selain itu, saluran-saluran air yang ada tersumbat sampah, di mana DKI Jakarta memproduksi sampah kurang lebih 7.500 ton per hari atau 2,7 juta ton per tahun. 4. Rata-rata laju penurunan tanah sekitar 3-18 cm per tahun. 5. Dampak banjir. Yang pertama, masalah kesehatan. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum melanjut usia dan anak-anak. Masalah kesehatan yang terjadi berupa diare, demam berdarah, leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan penyakit saluran cerna lain. Yang kedua, aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Muncul korban jiwa. Dampak negatif banjir yang paling parah yakni munculnya korban jiwa. Hadirnya korban sebagai dampak banjir bandang seringkali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksikan. Persediaan makanan, pakaian, dan air mengalami penurunan yang signifikan selama banjir. Dalam kondisi bencana, kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta contohnya bisa mencapai 60 liter per orang per hari, sedangkan pada kondisi normal sekitar 10 liter per orang per hari sudah cukup. Penyediaan air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang berada di pengungsian, baik untuk keperluan minum, masak, maupun kebersihan pribadi.
Alternatif penyediaan air bersih pada kondisi banjir. Yang pertama, penyediaan air melalui tangki truk, kapal, atau dari tangki yang didatangkan dari luar daerah banjir. Yang kedua, air botol kemasan. Yang ketiga, melakukan pemumpaan dari sumber air yang belum terkontaminasi ke lokasi pengungsian. Yang keempat, melakukan proses pengolahan air banjir itu sendiri untuk menghasilkan air bersih, sebagai contoh menggunakan filter. Dan yang terakhir, mobilisasi pengungsi ke lokasi di mana banyak sumber air. Penjernihan air menggunakan aluminium sulfat atau tawas adalah salah satunya untuk menjernihkan 20 liter air. Dalam proses desinfeksi untuk menetralisir kuman patogen dapat dilakukan dengan memberikan kaporit, dapat pula memberikan 1 tablet desinfektan Aquatab sekitar 8,5 mg untuk 20 liter air bersih. Di Jakarta sendiri terdapat PAM Jaya yang bersedia membantu untuk penyediaan air bersih bagi warga Jakarta yang terdampak banjir. PAM Jaya memasang alat yang mampu merubah air banjir yang kotor menjadi air yang layak dan bisa digunakan oleh warga pengungsi. Water purifier atau alat penjernih air ini dipasang di beberapa titik.